Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dengan judul Manajemen Pembiayaan Takeover Syariah yang beranggotakan 1. Mega Putri Anjasari, 2. Nanda Rafidah, 3. Salsabila Aji Suraya. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian pembiayaan takeover syariah. Yang kedua, tujuan takeover syariah. Yang ketiga, mekanisme takeover syariah. Dan yang keempat, alternatif skema pembiayaan takeover kredit konvensional ke bank syariah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pembiayaan takeover. Pembiayaan takeover yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari takeover terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Takeover juga disebut pengalihan hutang, yaitu pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 31/DSN MUI /6/2002 tentang pengalihan hutang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang prinsip takeover syariah. Takeover syariah itu mempunyai prinsip ada 3. Yang pertama, tolong-menolong. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan riba. Yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat. Tujuan takeover syariah: memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksinya agar dapat berjalan sesuai dengan syariah. Membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Mekanisme pembiayaan takeover syariah. Dalam pembiayaan takeover, bank syariah mengklasifikasi hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hutang pokok plus bunga, yang kedua hutang pokok. Hutang pokok plus bunga. Dalam memberikan takeover, bank syariah memberikan jasa court karena jasa court tidak terbatas untuk menalangi hutang termasuk yang berbasis bunga. Hutang pokok. Dalam memberikan takeover, bank syariah memberikan jasa hiwalah atau pengalihan hutang karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi hutang. Terdapat 4 alternatif skema pembiayaan takeover konvensional ke bank syariah. Yang pertama, alternatif akad court dan murabahah. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, LKS memberikan court kepada nasabah di mana court tersebut digunakan nasabah untuk melunasi kredit atau utangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit menjadi milik nasabah secara penuh. Yang kedua, nasabah menjual aset kepada LKS. Dengan hasil penjualan tersebut, nasabah bisa melunasi court-nya kepada LKS. Yang ketiga, LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah secara murabahah dengan pembiayaan secara cicilan. Selanjutnya, alternatif yang kedua adalah alternatif akad court dan ijaroh muntahiyah fitamlik. Ketentuannya: 1. LKS memberikan court untuk membeli sebagian aset nasabah dengan seizin LKK untuk melunasi kredit nasabah, di mana aset yang dibeli dengan kredit menjadi milik nasabah secara penuh. 2. Nasabah menjual aset kepada LKS. Dengan hasil penjualan tersebut, nasabah melunasi court-nya kepada LKS. 3. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya kepada nasabah dengan akad ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Kemudian alternatif yang ketiga adalah alternatif akad syirkah al-milk. Ketentuannya: 1. LKS membeli sebagian aset nasabah dengan seizin LKK sehingga terjadi syirkah al-milk antara nasabah dengan LKS terhadap aset tersebut. 2. Bagian aset yang dibeli LKS adalah bagian aset yang senilai dengan utang atau sisa cicilan nasabah kepada bank konvensional. 3. LKS menjual bagian aset yang menjadi miliknya kepada nasabah
dengan pembayaran secara cicilan. Yang terakhir adalah alternatif akad qard dan ijaroh. Ketentuannya, 1. LKS memberikan qard kepada nasabah. Dengan qard nasabah melunasi kredit utangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit menjadi milik nasabah secara penuh. 2. Akad ijaroh tidak boleh dipersyaratkan atau harus terpisah dengan pembelian talangan. 3. Besar imbalan jasa ijaroh tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah. Jadi kesimpulannya adalah, pembiayaan berdasarkan takeover adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Pembiayaan takeover syariah terjadi karena selalu diiringi dengan refinancing atau top up yang disebabkan oleh banyak hal, seperti keinginan nasabah menambah modal untuk menutupi kebutuhan likuiditas usaha atau untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka melunasi pembiayaan di bank sebelumnya. Terima kasih yang telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Semoga menikmati.